saya ingin menceritakan kebesaran Tuhan, kemuliaan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam buku ini. Waktu porsen SD aja itu badminton tuh aku nggak kepilih malah. Justru aku malah kepilihnya renang karena orangnya kurang. Aku saking istilahnya memang sudah sadar pengen memberi diri untuk Tuhan. Aku berpikir pengen jadi Romo waktu itu. Wih, akademisnya Nggak tahu ya, badminton kan memang nyata-nyata sumber pengetahuan. Iya, betul. Jadi kalau dibilang kita memperoleh seluruh di dunia, tapi kita tanpa sukacita dan penyertaan berkat Tuhan yang kita rasakan itu beda banget. Iman, tujuan hidup kita, implementasinya, konsekuensinya, komitmennya, ya kita nggak boleh kendor. Di sofa saya bilang juga di bulu tangkis itu sebagai amanah dan ibadah saya. Iya. Aku berangkat sama Pak Presiden Soeharto, pulang sama Presiden Habibie. Itu tragis banget. Pokoknya waktu berangkat belum kerusuhan, jadi kita udah berangkat ke Hong Kong, Thomas Cup 98 Iya. itu. Jadi ya pulang atau selama di sana itu rusuh. Tapi yang ada di mulut dan bibir saya mengucapkan saya akan melihat kemurahan dan kebesaran Tuhan di Sydney. Itu ya. Wow. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Coach Chandra. Coach Chandra ini kalau teman-teman ya sudah tahu biasanya ya. Dulu gold medalis Olimpiade tahun 2000 Tahun 2000 di Sydney. di Sydney. Jadi Kalau Coach ada yang Chandra belum tahu Wijaya. atau yang Ya ini nanti belum bisa lihat. lihat atau yang baru kenal, ya inilah gitu. Ini bukunya. Jadi nanti Thank you, Rian. kita udah ketemu kemarin, kita ketemu sebenarnya sama atas waktu itu diajak sama saudara saya sama Ibu Lani, jadi kita ketemu dipertemukan, terus Coach Chandra tak tawarin untuk ngobrol-ngobrol di sini. Terkait juga dengan peluncuran buku kemarin Iya, ya. betul. Jadi ini Pas karya 50 bukan kebetulan sih. Menurut ulang saya tahun ya, Ko? sangat bersyukur sekali ya. Ini makanya dipajang di depan ya. Iya, Ya, jadi akhirnya bisa juga dan ya semoga berkat lah. siap. Bukunya sudah dibaca sama istri. Kalau saya belum full kok. Iya. Mohon maaf. Tapi keren banget bukunya ini, soalnya detail. Yang nulis juga wartawan ya, kok. Jadi Ya, bener-bener wartawan, detail fotonya seluruh juga. kehidupan Coach Chandra. Di sejarah atau ya ini kalau cerita buku, jadi pertama saya bersyukurnya memang ngepasin 50 tahun. Yang saya bilang tadi, kalau yang real saya tulis sendiri memang semua ya, dengan voice record, terus cross check dengan pengalaman hidup saya dari kecil, yang terutama semester awal, terus perjalanan 50 tahun karir saya itu bagaimana ya poin-poin penting yang menurut saya bagikan sebagai hamba Tuhan katanya sekarang. Jadi pengennya ini memang penuh cerita ya, rema ya. Kalau dibilang saya tidak meninggikan, tapi saya merasa diberkati, bahkan sangat diberi karunia oleh Tuhan untuk mungkin membuat ini semua sehingga tepat waktu atau bisa terjadi selain ngepasin 50 tahun perjalanan karir saya ya. Tapi akhirnya kan bukan kebetulan. Bu Lani juga kemarin sempat hadir, artinya 1-2 bulan belakangan bisa mengedit dengan baik sekali sehingga saya kira penyempurnaan yang mungkin perlu ya, tapi dikit banyak sudah cukup baik menurut saya. Jadi semester awal, semester akhir, terus 50 tahun perjalanan karir saya, terus ya testimoni dari beberapa teman-teman yang luar biasa juga, Banyak mentor, banget play testimoni. ya itu aja yang perlu dibaca sih, karena saya sejak awal sekali lagi di semester awal pun saya bilang, jadi semenjak saya Olympic champion itu, pelatih saya pertama yaitu ada Kude, ada yang pelatih saya di Jakarta, ya ini nih sedikit banyak ya. Saya sebetulnya tadi ya cerita, saya itu pendiam, saya itu orangnya introvert kalau sekarang ya. Dan memang tidak bisa hilang sebetulnya, tapi saya bisa menempatkan diri, membawa diri dengan lebih baik karena saya kira perlu ya untuk menceritakan juga, bukan berarti yang paling penting karena ini semua berkat Tuhan gitu loh, Untuk memuliakan Tuhan. pastinya begitu, karena saya seperti ditugaskan, saya juga melihat ya dari sisi bukan hanya kekurangan, kelemahan atau ketidakberdayaan saya gitu, yang seperti tadi namanya pendiam, pemalu dan bodoh gitu ya, dalam arti dulu tidak bisa menjadi apa-apa gitu, rasanya Nggak berguna. nggak berguna. Sempat merasa nggak? Jadi sempat merasa saya, bahkan saya menulis seperti itu. Jadi ya dibanding dengan kan mengikuti
story-nya dari kakak saya atau secara keluarga besar begitu ya. Dan kembali lagi tadi setelah saya juara Olimpiade bukan berarti saya pengen buat ini buku segala macam gitu. Tapi saya ingin menceritakan kebesaran Tuhan, kemuliaan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam buku ini gitu. Sebetulnya itu dalam yang hidupnya, bisa. melalui hidupnya Coach Betul. Chandra. Oke, sebelum kita ke sini, kita ngobrol-ngobrol dikit dari masa kecilnya Coach Chandra. Coach Chandra ini kan waktu kecil itu pertama kali main bulu tangkis tuh kapan sih Kak, sebenarnya? Ya, saya dari Cirebon. Saya lahir ya ini karena masih kemarin jadi September 16 50 Barusan tahun yang ya. lalu di Cirebon. Jadi memang kebetulan kakek saya itu penggemar olahraga, terus menurun ke anak-anaknya 9. Jadi di Pengampon itu boleh dibilang keluarga besar yang mencintai olahraga. Ini latar belakang karena penting ya. Kenapa? Terus papi saya dulu ya juara nasional Jawa Barat khususnya. Terus adik kakak papi anak-anaknya Pungpung juga begitu, kecuali yang cewek ya. Tapi rata-rata ape gitu ya, empu cek gitu ya. Terus sepupu kakak, terus kakak saya sendiri kok Indra, itu rata-rata semuanya pemain bulu tangkis gitu. Oh, Ya, dan mereka jauh lebih bagus. Di Cirebon dulu bakat-bakatnya banyak yang jadi bagus lah. memang Di daerah gitu kan. Ya. darah bulu tangkis sudah kental dari dulu. Ya, kenapa? Makanya ada artinya juga. Kenapa saya bisa jadi juara? Ya mungkin titisan kali ya. Kayaknya sudah ada Jadi kalau di genetiknya juga. genetik boleh dibilang iya, karena saya percaya bahwa ini semua karena kasih karunia Tuhan melalui Tuhan, dan indah pada waktunya melalui saya gitu ya. Jadi selama ini ataupun saya bilang ya story-nya saya sangat bersyukur menjadi orang yang bisa menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan mungkin ya, dan juga ya tentunya keluarga ya, orang tua saya, papi mami saya tentunya sangat bangga. Terus pertama kali latihan itu yang untuk kompetisi mulai serius itu umur berapa sih kok? Ya, saya berusaha waktu itu mau serius itu sekitar umur 9-10 ya. Tapi Baru mulai sebetulnya menekuni itu sampai maksudnya yang serius 9 Iya. Itu aja sebetulnya Yan, dari awal karena aku saking jeleknya atau kurang bagusnya. Waktu porsen SD aja itu badminton tuh aku nggak kepilih malah. Justru aku malah kepilihnya renang karena orangnya kurang katanya. Jadi ngisi slotnya di situ yang dimasukin aku ke bisa. renang. Iya, itu pun aku inget banget sampai sekarang. Nah, ini juga luar biasa ya. Jadi waktu masa kecilku selain memang aku nggak qualified, aku yang masuk cabur lain atau belum qualified di badminton ya. Itu berapa kali sampai ikut 10-11 tahun ke Jakarta. Terus sebelumnya ya aku cukup sering rentan sekali, badanku tuh kayak ringkih lah. Sakit-sakitan sakit gitu. panas gitu ya. Gampang sakit ya. Apalagi nanti pas pemula remaja waktu masih single tuh aku cukup berapa kali ya suka cedera begitu ya. Dan yang aneh itu kadang kalau dibilang sekarang tuh aku kalau kena dingin, kena hujan tuh kayak orang bilang kayak remetik gitu loh. Badan itu tuh ngilu semua loh. Aku dulu sering banget waktu kecil ngerasain itu. Padahal masih kecil Masih kecil ya, karena di asrama mungkin jauh dari orang tua. Hujanan malah sakit. Wah, aku nggak tahu ya. Aku bayangin gitu juga kayak pengen menggigit, tapi untungnya aku sekarang lebih kuat aja sih. Wah, puji Tuhan. Ya kalau nggak bisa jadi juara mungkin. Karena ya pokoknya aku mulai sangkal diri dan mulai berani siap pikul salib tentunya di sini. Mulai pengertian yang lebih dalam. Jadi di buku ini sempat juga Coach Chandra waktu itu sempat ya. Kayaknya yang mungkin karena itu juga ya. Jadi Coach Chandra merasa aku tuh nggak mampu, terus overtrain nih, pernah overtrain dulu ya, sampai kena hepatitis gitu. Betul. Jadi hepatitis A itu. Singkatnya yang kuning gitu. Betul. Jadi aku pernah. Nah, ini yang menarik gini. Jadi pas aku pengen ke Jakarta tidak diterima sekali, terus 2 kali aku latihan lebih giat lagi ke Jakarta. Terus akhirnya diterima itu juga dengan masa percobaan gitu ya. Dan ya karena itu pengen banget nyusul Koko di Jakarta tuh. Kemarin juga aku sempat foto, jadi ya kondisinya namanya pengen maju, pengen nyoba begitu ya. Terus saking pengennya ya lolos tuh ke Jakartanya diterima. Nah, di situ waktu itu sebetulnya sebelum sakit. Ini dari awal cerita dulu. Pertama aja masuk ke Jakarta ya, aku mungkin 6 bulan sampai 1 tahun. Aku tuh udah pengen pulang dulu karena ke Jakarta ternyata
latihan berat itu ya dengan kondisi yang tadi sakit-sakitan segala macam. Fisiknya nggak bagus. Fisiknya aku gitu. merasa kok mungkin mentalku kurang bagus ya. Terus mentalnya ikutnya saya kira ya itu kalau kita tahu sekarang mindset kan kita belajar sekarang udah tahu ya, kita punya tubuh, jiwa dan roh ya. Iya betul. Jadi kekuatan 3 hal ini yang memang kalau sekarang saya yakini bahwa Tuhan memberi karunia yang luar biasa kepada saya untuk ketiga hal ini. Jadi saya bisa jawab secara rohani, saya bisa jawab secara duniawi, artinya bagaimana berpikir sekarang mindsetnya harus kuat sehingga dari sakit tidak sakit atau sembuh gitu, bahkan mengalami mujizat. Padahal kan itu kadang-kadang mindsetnya gitu. Betul. Nah kira-kira begitulah. Jadi pas aku di Jakarta itu aku pengen pulang karena aku merasa ya ini berat kayaknya kalau pilihannya ini serius banget, aku pengen pulang Pak. Itu karena apa? Wah di asrama dikasih jam malam segala macam. Aku kayak nggak kuat, nggak bebas ya, kayak rasanya jadi atlet kayak begini kayaknya waduh berat sekali ya. Belum lagi masuk ke pelatnas, belum lagi qualified untuk turnamen di nasional, belum loh, itu masih jauh. itu masih awal tahap awal masuknya. Jadi disitulah tau nggak ya, aku saking istilahnya memang sudah sadar pengen memberi diri untuk Tuhan. Aku berpikir pengen jadi Romo waktu itu. Oh serius deh. Di situ jadi Sorry aku bener-bener, tapi ini lucu. Tapi bener-bener aku pernah kepikir mau masuk begitu. seminari. Iya, saya pikir setelahnya gimana ya masuk seminari terus Ya karena terus pergumulan gimana? rohani Karena juga. pergumulan yang mungkin yang luar biasa menurut saya. Ya mungkin belum banyak orang tahu juga, apalagi yang belum baca bukunya juga. Iya. Jadi terbersit bukan hanya saya hanya terus bagaimana ini ya kemudian saya bisa lama-lama muncul pengertian. Kalau sekarang sih singkatnya ya, berarti Tuhan memberi hikmat kebijaksanaan dan kecerdasan rohani yang kemudian saya bisa ambil atau sikapi dalam pelajaran atau proses yang cukup panjang ya, sehingga saya akhirnya tahan, sabar. Meskipun saya waktu itu pulang dulu, sempat berpikir gitu ya, maksudnya mohon kekuatan Tuhan tuh, yang pasti kalau memang ini harus dicoba atau patut dicoba, karena saya sekali lagi juga melihat 70-80% genetik atau background saya punya. Iya. Jadi saya bukan dari nol sama sekali. Ya, termasuk bukan dari bisnismen orang tua gitu yang atlet, punya background kita orang lapangan gitu, keluarga saya gitu, termasuk papi ya kan keluarga gitu. Jadi ya saya harusnya menyerah sebelum mencoba secara optimal, kira-kira begitu. Jadi akhirnya saya balik lagi, terus saya mencoba lagi kembali sampai akhirnya baru overtraining itu. Oh, jadi itu saya gila-gilaannya balik lagi kan setahun 2 tahun semangat, itu, tahun 91 semangat tapi malah badannya nggak kuat juga ya. Waktu itu kan badannya jadi nggak semangatnya kuat tapi badannya nggak ngimbangi waktu. Betul. Jadi itu dilema berapa kali sampai aku pulang 6 bulan ke Cirebon lagi, itu bener diantar Ko Indra ke kereta itu diantar pulang. Aku coba baru sadar, nggak tahu ya, aku belum pernah lihat sekuning itu badan gitu ya. Itu yang disebut penyakit kuning. Iya, hepatitis A itu. Ya, mungkin hepatitis A atau hepatitis. Terus saya juga baru ingat setelah 6 bulan atau setelah proses kesembuhan saya ya, itu vaksin hepatitis B itu keluar tuh waktu itu. Padahal aku ingat banget Dokter RK Elpang itu mohon izin dan terima kasih juga karena beliau dulu jagonya direkomendasi sama saudara sampai ya beberapa kali ya sembuh ya, di rumah juga papi mami ngurusin luar biasa selain obat-obat herbal begitu ya. Itu ya baik sampai ya pernah terakhir sekali juga sama beliau dibantu lah. Nah dari situ sebelumnya beliau bilang sebaiknya jangan diteruskan karena ini ya tahulah katakanlah ini memang masalahnya kondisi fisiknya nggak bagus. Nah sampai akhirnya wah berarti ada kesempatan itu ketika ada vaksin itu berarti mendukung lah, ada bagus gitu lah peluang dan lebih tahan mungkin ya. Ya saya akhirnya ya mungkin sebetulnya bandel sih. Jadi saya nyoba lagi aja. Saya pikir nggak apa-apa kan. Akhirnya ya udah karena kemauan keras saya, orang tua atau selama istirahat di Cirebon, akhirnya saya coba-coba lagi ya, saya terus jalan lagi gitu akhirnya. Ya puji Tuhan bisa mulai lagi. Nggak tahu ya. Maksudnya gini, nggak tahu kalau kita sekarang kalau dibilang kuat ya berarti saya kuat. Iya, puji Tuhan ya sampai sekarang sudah. Iya itu akhirnya makanya waktu itu juga saya bertekad ya kalau dibilang semua untuk Tuhan
Dan kalau sekarang juga apa yang saya lakukan juga saya pastikan bahwa ini visi misinya untuk Tuhan. Dan pengertian Tuhan memberi jalan, cara, kekuatan. Ya saya hanya berdoa Tuhan kuatan saya aja. Iya. Jadi kalau memang Tuhan mampukan berarti Tuhan selalu buka jalan. Iya. Jadi dari satu persatu itu mujizat atau katakanlah ya mohon izin ya kalau Iya. mujizat tuh saya juga belajar lagi, kalau buat Tuhan mungkin biasa aja. Tapi karena ini sifatnya buat kita juga belajar. Oh ternyata kaitannya kenapa saya bisa juara Olimpik sampai penyertaan Tuhan seperti itu tuh. Artinya apa? Kamu bisa lihat sekarang kan betul-betul sungguhan atau betul-betul nyata kebesaran dan kemuliaan atau kedahsyatan kuasa Tuhan dalam hidup saya, atau termasuknya apa yang Tuhan berikan dalam perjalanan karir hidup saya selama ini nyata gitu loh. Jadi saya tidak bisa tidak sekarang ini ya bukan hanya semakin dikuatkan, jadi saya sangat sukacita dan bersyukur sepanjang hidup saya sampai saya mati nanti. Wow. Ya tentunya untuk kebesaran kemuliaan cinta kita pada pencipta Elohim Yahweh Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau Coach Andrea sampai di posisi sudah mau ada panggilan jadi romo, itu kan sebenarnya kedekatan dengan Tuhan tuh begitu intim. Kalau aku merasa, iya. Kalau kita mau maksudnya kayak sudah ke arah sana itu sebenarnya kan jadi kita sudah bercakap-cakap terus gitu. Terus kenapa kok panggilan itu dengan seiring berjalannya waktu, terus Coach Andrea semakin tahu, oh panggilanku adalah seorang pemain bulu tangkis. Itu mulai dari mana sih Coach Andrea? Jadi termasuk juga di 50 tahun perjalanan itu kan hidup itu punya satu tujuan untuk menemukan untuk mengalami, untuk memaksimalkan potensi hidup kita itu bergumul terus. Makanya tadi saya bilang berarti saya diberi hikmat kebijaksanaan yang terutama itu baru aja kemarin. Kadang-kadang nggak tahu ya, saya bergumul sama Tuhan itu artinya apa? Tuhan tuh jangan dianggap di mana atau harus dicari lama-kelamaan, karena kita nyari tempatnya. Bukan hanya tempatnya ya. Kalau kita ada biasa sekarang, kita pastikan di mana aja kan selalu ada hadirat Tuhan. Dan sekali lagi ada hadirat yang lain yang kadang-kadang kita bisa meleset. Atau kita bisa katakanlah dulu ya pernah nakal, bandel. Bagaimana kita mengarahkan diri, kita ingin ke surga. Atau kita ingin hidup benar, kita ingin hidup suci, berkenan, dan ya pada akhirnya kan buat apa kita memiliki semua dunia ini tapi kita kehilangan nyawa. Artinya Tuhan menginginkan nyawa kita atau diri kita semua kan dengan cemburu kan, Tuhan bilang. Dan itu yang paling penting, termasuk filosofi saya juga yang apa yang terus saya kembangkan itu. Jadi hidup itu kan bukan sekedar perjalanan, tapi hidup itu saya bilang pertaruhan, karena berani untuk memilih. Ya hidup ini juga begitu banyak ya pilihan ataupun konsekuensinya maksudnya, karena itu pertaruhan betul-betul. Orang milih benar sama salah tuh kadang-kadang mau ikut yang benar atau mau yang ikut salah, bisa dua-duanya, yang penting ujungnya kan. Iya benar. Tapi menurut saya kalau tidak dibiasakan, kita bisa nggak biasa, kita bisa binasa loh. Dan ini yang saya khawatirin juga, artinya kita juga mau sendiri loh ya. Berarti saya mau menyambungkan di hidup ini enggak. Ini belajar. Jadi termasuk ini sekalian saya mengingatkan diri saya sendiri. Hidup ini pertandingan. Kalau buat saya fight. Makanya kalau Chandra sekarang dibilang apa? Saya sangat profesional di bidang saya karena ini betul-betul panggilan, jadi harus dedikasi, pengabdian, tanggung jawab, tahu tugas, tanggung jawabnya. Kedua, saya pakai kata militan gitu. Karena kalau tidak militan untuk Tuhan, tidak militan untuk bangsa dan negara, kalau seperti sekarang apa aja boleh, silakan, dan mau buat apa ya silakan, tanpa punya prinsip atau konsekuensi yang baik. Mau jadi apa? Tidak punya tujuan yang jelas gitu loh. Ya meskipun itu sulit. Makanya saya juga bilang yang bagus sekali mentor saya. Jadi termasuk saya bukan lahir Katolik ya. Tapi saya belajar agama, saya belajar katekisasi setahun lebih. Bahkan saya tiap hari waktu itu masih di klub ngojek gitu ya. Ke gereja juga. Itu niat makanya. Saya ke gereja itu dulu bukannya jam 9 pagi, jam 11 siang enggak. Hari Minggu yang harusnya aku bisa istirahat, tapi aku ke gereja pilih jam 6 pagi. Yang paling aku jam 5. Iya. Dan itu naik ojek dan cukup panjang, termasuk ya katekisasi itu.
Dan aku kata Cassius itu ya awalnya harus belajar kan dulu kan. Ya di Jakarta. Karena backgroundku sebetulnya bukan dari keluarga Katolik atau betul-betul mencari Tuhan. Jadi tadi begitu datang yang firman Tuhan yang pertama ada di hikmat saya itu apa? Amos 5 ayat 4 tuh. Amos 5 ayat 4. Jadi carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ya selain tentunya banyak sekali ya ayat-ayat yang lain yang selalu meneguhkan, menguatkan, memimpin. Ya termasuk aku bilang tuh, saya juga nggak suka akademisi ya belajar katakanlah juga ditinggalin selama ini karena apa saya Pak Min. Tapi dari perjalanan karir saya selama ini ya, firman Tuhan tuh menghidupkan loh. Firman Tuhan tuh mencerdaskan loh. Firman Tuhan tuh betul-betul memberi tuntunan buat kita yang di luar dugaan. Yang mungkin menurut orang tidak tahu, saya lebih tahu. Atau saya bisa lebih mengantisipasi dengan lebih baik. Jadi kayak gini. Ini aku kan malah banyak ngomong deh. Nggak apa-apa kok, santai. Tapi aku nangkepnya tadi Coach Chandra gini, kayaknya misalnya kan memang kalau sebagai atlet kan otomatis akademis kan lebih ditinggalkan. Tapi Coach Chandra justru belajar dari firman-firman Tuhan. Belajar akademis dari firman-firman Tuhan. Aku nangkepnya seperti itu. Jadi firman Tuhan juga membantu dari sisi akademisnya. Nggak tahu ya, firman Tuhan kan memang nyata-nyata sumber pengetahuan. Iya betul. Bahkan berapa sebelum ya kan 3.000, 4.000, 5.000 dan masih valid hingga hari ini. Oh iya, jadi ya saya bilang saya juga nggak mau percaya buta. Tidak mau membeli kucing dalam karung. Artinya saya perbandingan agama dan juga belajar sejarah secara keseluruhan ya. Tapi maksud saya secara umum lah gitu. Ya melihat ini pegangan hidup saya. Dan ini menurut saya kebenaran sejati bagaimana Tuhan yang nyata bukan main-main gitu ya. Karena kecintaan Tuhan kepada manusia melalui putranya juga sehingga kita bisa menjadi berkenan atau barang siapa percaya bisa mencapai hidup yang kekal itu sendiri karena kreasi Tuhan atas hidup kita di dunia ini kan memang hidup bersama Dia di surga atau di Taman Eden awalnya tujuannya juga ke situ nanti. Makanya pada akhirnya saya juga termasuk orang yang gak puas ya. Artinya aku kalau secara prestasi di dunia, makanya aku bilang jejak emas dari atas itu artinya apa? Ya bukan hanya jadi jelas. Pertama sempat waru banget. Aku senang banget karena puji Tuhannya dapat teman Bulani, terus ada teman-teman editornya. Jadi maksud saya yang awalnya jejaknya itu dikira jejakku gitu. Padahal keliru banget. Ya sempat miss aja, namanya komunikasi penting banget ya. Jadi ya sampai validnya ya Tuhan pimpin melalui firman-firman itu nyata loh. Nyata bukan berarti jadi nggak pernah puas diri, termasuk aku bilang juara dunia rasanya sekali lagi ya bukan mau sombong. Aku sih untuk rasanya setiap event turnamen terbesar di dunia katakanlah sampai meraih emas Olimpiade itu ya berarti udah semua sih. Itu pun bukan berarti memuaskan itu secara fisik tubuh atau jiwa saya yang mungkin juga sebagian besar cukup terpuaskan. Tapi yang paling utama justru saya tidak terpuaskan itu selalu tidak puas bagaimana saya selalu di dalam hadirat Tuhan. Nah itu makanya kita tidak dimanapun. Yang selalu itu yang paling tidak enak atau yang paling menyedihkan atau yang paling mungkin yang buruk gitu ya. Ketika kita di luar hadiratnya. Kalau menurut saya sih. Sekarang udah lebih berat ke situ gitu. Jadi kalau dibilang kita memperoleh seluruh di dunia, tapi kita tanpa sukacita dan penyertaan berkat Tuhan yang kita rasakan itu beda banget. Dan itu yang harus kita kejar atau tujuan hidup kita setiap anak-anak Tuhan. Saya kira itu sih. Keren banget. Tapi benar Coach Chandra, memang kayaknya Coach Chandra ini kan sebenarnya kalau memang benar tuh spiritnya pasti sama. Ya, gini loh. Ya. Coach Chandra itu kan kalau di mana? Aku berulang-ulang, aku cengengnya ikut mamiku karena mamiku cengeng. Sama kita itu ya, bukan mau gimana. Tapi begitu kita ngomongin
kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu aku tiap hari ngobrol sama istriku Ya. di depan rumah Yes, loh, ngobrolin tentang kitab suci, tahu-tahu dia nangis. Tahu-tahu Ya, aku ya. nangis. Karena apa? Karena begitu murahnya Ya. Tuhan, begitu kasih karunia-Nya Tuhan, bener-bener wah, nggak nyangka kadang-kadang. Lah, kalau Coach Ya. Chandra sendiri dari obrolan tadi, Coach Chandra itu kan sebenarnya sudah hitungannya tuh di puncaknya untuk prestasi olahraga, di puncaknya dunia kan, Olimpiade itu di puncaknya dunia. Tapi ternyata itu nggak ada apa-apanya selain memperjuangkan hadirat Tuhan setiap hari sampai mati. Ya kan? Ya. Itu kan lebih daripada prestasi dunia, Coach Ya, Chandra. saya kira itu. Kadang-kadang kita dibuyarkan oleh apa? Ya keinginan mata, keinginan daging, dan juga keangkuhan hidup. Iya, betul. Yang terutama itu saya juga belajar dari keluarga, atau saya juga belajar sekali dari firman Tuhan, dan juga apa yang Tuhan tekankan, apa yang Tuhan uji dalam hidup saya. Memang kuncinya kerendahan hati sih. Kerendahan Yang jalan. Jadi dibilang kayak apa? Saya tuh mau mati, mau gimana, mau gimana, mau orang bilang seperti apa? Ya, Tuhan hanya biasa gitu. Artinya bukan tahan. Tapi kalau memang kita ingin mewujudkan tujuan cita-cita kita untuk Tuhan, kenapa kita mesti kesinggung atau kenapa kita mesti sakit hati atau seperti sekarang kayak baperan? Maksud saya tahan dan saya simpan, dikumpulkan. Jadi termasuk kita percaya barang siapa yang rendah hati akan ditinggikan kan gitu. Bukan berartinya kita juga minta ditinggikan, enggak. Bukan, tapi artinya ya itu mungkin rumusnya kali. Kata Tuhan, siapa yang mau memberi kan dia akan menerima gitu. Iya, betul. Jadi apa yang kita usahakan sekarang ini pasti atau menjadi inspirasi atau menjadi berkat buat teman-teman dari kita yang lain juga, terutama generasi muda yang lain. Betul, Pak. Ini yang kita titipkan juga. Kalau saya misalkan di bulu tangkis, makanya saya gila-gilaan dibilang orang mau gampang masih bisa keluar negeri atau bisa cari duit yang lebih gampang. Katakanlah, ya artinya nggak minta-minta, nyari-nyari sponsor dan lain-lain. Orang lihat bener nggak Chandra dan lain sebagainya. Itu kan macam-macam. Belum lagi proyek misal kemarin tujuan Chandra seperti apa gitu kan nilainya. Istilahnya orang mau bangun hall yang seperti sekarang di Indonesia. Ya kan Indonesia negara bulu tangkis tapi punya hall yang layak aja belum. Jadi sambil aku juga sekali lagi ya, saya mohon pimpinan dan hikmat Tuhan. Harus bagaimana artinya apa yang harus saya lakukan gitu. Termasuk so far ya saya selalu berusaha untuk dengar-dengaran apa yang Tuhan pimpin hidup saya sih, termasuk sekali lagi ya, bukan saya mendapat rema atau lain dari yang semua kita pasti Tuhan kasih bimbingan kalau kita mau sungguh-sungguh. Iya, benar. Iya kan? Benar. Saya kira itu. Iya. Karena juga kalau background ke belakang jauh seperti itu, kita hanya berusaha mohon pimpinan Tuhan dan rendah hati. Tuhan kasih tuntunan tuh melalui ya bagaimana kita berkumil dan bicara dengan Tuhan kan gitu. Jadi intinya gini kok, kayak Coach Chandra kan ya sebenarnya ya tak sambung aja ya. Kayak membangun hall bulu tangkis terus buat apa namanya melatih itu kan itu panggilannya Coach Chandra sekarang. Ya so far termasuk seperti tadi membangun hall itu kan nggak mudah ya. Biarpun katakanlah memang satu sisi orang menyaksikan atau mau tahu bagaimana tujuan maksudnya apa buat segala macam itu kan juga artinya bukan ide saya harus bisa jalan gitu aja. Jadi pergumulannya juga luar biasa. Jadi ya setelah aku berhenti main berpikir mau bangun hall segala macam ya itu banyak banget lah. Itu tuntunan Tuhan sendiri. Saya kira iya karena meskipun baru 70-80% itu pun tepat seperti dalam bukan mimpi ya. Apa yang Tuhan bisa visinya Tuhan lah. Ya kalau saya bilang begitu ini di luar kesombongan ya. Saya merasakan meskipun belum kelar semua ya, tapi saya sekarang bisa menerima 100 anak atau murid dari seluruh Indonesia, 9 lapangan ya berstandar internasional. Tadi saya bilang, kita ini termasuk apa ya? Kalau di Indonesia kita tahu ya, diskriminasinya luar biasa. Iya, betul. Semenjak saya juga dulu termasuk waktu saya Olimpik juara itu juga mengibarkan merah putih itu artinya saya masih merasa pasti loh masih merasa double minority sampai sekarang juga bahkan kalau mencari keadilan mungkin juga gak gampang di Indonesia ini ya karena di negara Konoha. Jadi ya paling nggak saya ingin menunjukkan juga bahwa ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung termasuk filosofi yang lain yang baik juga. Kan ada takdir mati yang dimana kita bisa menerima dan saya juga ingin setia sampai mati
saya ingin mengabdikan apa yang saya miliki dalam arti skill segala macam, semuanya untuk bisa bermanfaat juga bagi lingkungan, bangsa dan negara. Sekali lagi semua Diturunkan dimanapun ke belajar. generasi-generasi Ya, saya berikutnya. kira spiritnya itu juga perlu begitu. Yang mungkin kehilangan atau generasi yang boleh dibilang rentan sekarang, bukan hanya iman saja menurut saya sih. Bahkan sekarang kan kenikmatan dunia yang ditawarkan atau ya orang tuanya semuanya rata-rata sekarang sudah lebih punya gitu kan. Makanya saya selalu banyak orang tua atau menanyakan kan. Jadi kalau istilahnya bedanya dulu sama sekarang, ya yang jelas orang dulu termasuk mungkin saya sendiri yang tadi saya bilang militan itu lebih tahan, lebih kuat daripada anak sekarang. Pastinya begitu. Terus tinggal ini PR-nya belajar. Jangan toh yang tadi saya bilang kunci rendah hati itu sama-sama belajar. Apapun itu masukannya diterima dan satu lagi hidup ini pertaruhan bukan hanya sekedar perjalanan, pertaruhan, pertandingan dan pembuktian. Jadi kalau you pinter teori aja nggak ada prakteknya, nggak ada hasilnya, nggak bisa. percuma. Itu maksudnya jadi orang tahu ya. Kalau orang tong kosong nyari bunyinya itu kan ya kita jadi malu juga. Mestinya aku sangat menghindari itu karena kita mau rendah hati. Bagaimana supaya lebih baik kan orang bilang kita tunjukin dulu hasilnya baru orang melihat dan mengapresiasi. Kalau saya masih konteksnya seperti itu loh. Kalau sekarang kan malah kebalikan ya. Kalau sekarang yang kelihatan dulu baru mau kerja atau sebaliknya baru mau jalan gitu. Biasanya gitu. Jadi kebalik-balik dunia ini bahaya. Ini yang kita khawatirkan era digital juga. ini memang lebih rentan sih Coach Chandra. Terus kalau Coach Chandra sendiri, ini kan Coach Chandra sebagai pendidik ya. Jadi hitungannya pendidik. Sekarang termasuknya ya termasuk pelatih, pendidik pembina juga kan, pendidik. Ya, istilahnya kan kan pendidik itu. Nah, tugasnya lebih berat. gimana kalau Coach Chandra sendiri untuk memberikan pasti kan karena Coach Chandra dengan Tuhan hubungannya juga begitu. Mosok sih kita nggak jaga mau, sebaik mungkin. mosok sih nggak mau mewartakan Tuhan lewat anak-anak didik ya, ya kan? Sebetulnya iya. Nah, itu Coach Chandra yang lakukan yang secara mungkin itu sebenarnya kalau orang lihat ini nggak mendidik kayak gini, maksudnya bukan katekis atau cuman gimana Coach Chandra menunjukkan bahwa Tuhan itu baik pada kita, bagaimana Tuhan itu mulia kepada anak-anak didik. Saya sih memang nggak perlu maaf ya, atau mohon izin juga. Artinya gini, saya sebagai calon Chandra yang sekarang katakanlah punya anak buah, termasuk juga bekerja sama lah, ada mitra, ada partner, ada pelatih, ada anak didik. Sekali lagi aku sih bukan mau menyebarkan apa ya ajaran, bukan secara agama, tapi agama, untuk kepercayaan Tuhannya. Tapi lebih penting gini aku, sebaiknya saya sih cuma mau memperlihatkan. Saya lebih banyak bagaimana mengintrospeksi dan memberikan contoh kepada orang atau kita sendiri supaya selalu bercermin sama Tuhan gitu. Bukan berarti ingin dipuji, saya udah kelasnya. Sorry ngomong, saya nggak mau. Ya begitu. Ada yang orang nggak begitu. Makanya aku bilang kayak gereja jam 6 pagi atau ketika kita doa juga nggak perlu orang lihat. Ya itu kan nggak ada yang lihat. Orang nggak ada yang lihat. Ya bagaimana hubungan dengan Tuhan itu atau selalu terhubung itu ya itu yang kita rasakan kan. Sukacitanya, kenikmatannya atau kebahagiaannya luar biasa gitu loh. Hanya Tuhanlah kebahagiaanku atau hanyalah Tuhan tujuan hidupku atau Tuhanlah yang memuaskanku. Itu sih benar banget. Berarti sebenarnya kalau dilihat ya nggak perlu untuk secara omongan atau secara verbal ngomong itu, tapi dengan dimanapun, termasuk tadi kalau Rian bilang agama ya, katakanlah karena kita memang ada budaya ataupun punya ajaran banyak di dunia ini. Sekali lagi kekristenan juga sebetulnya kan pengikut Kristus yang dahulunya Tuhan sendiri tidak menyebarkan agama kan kita ingin menjadi seperti Kristus. Ya bagaimana meneladani dia juga bukan tidak pernah marah tapi bagaimana dia selalu mengasihi, tidak pernah bahkan membenci pun tidak boleh apalagi membunuh begitu ya. Jadi saya selalu memberi sharing kepada anak-anak jangan sampai ya boleh dibilang kalau sekarang doktrinnya atau pemikirannya orang berlainan apalagi lu sekarang kan Cina apa segala macam gampang itu termasuk kita ngomong kayak gitu ya kenapa ya nggak mau lah karena di mata Tuhan kan kita nggak ada yang beda gitu ya itu yang salah dari dulu suka kita perjuangin lah jauh-jauh kembali lagi bagaimana mata kita melihat seorang entah itu kaya miskin atau apapun rasnya apapun suku rasnya gitu latar belakang bareng-bareng itu nggak mudah loh benar. tapi
Aku sendiri sebelum COVID waktu itu ya, aku pernah ada 6 anak Papua karena solidaritas ataupun karena saya juga peduli gitu dengan saudara-saudara kita dari manapun juga. Orang sekarang kan dari mana, dari luar negeri kan bisa datang ya. Jadi kalau dari Papua kemarin harapannya saya pengen sih latihan itu kan seru gitu, apa bisa jadi juara dunia. Aduh, itu Miguel dulu macam-macam Sarah dan ya punya talent, tapi sekali lagi tuh ya genetik atau budaya, terus juga kebiasaan latihan perlu waktu lama tuh. Itu nggak mudah, makanya harus tekun. Makanya saya bilang termasuk apapun ya, konsisten is make you perfect gitu. Jadi iman, tujuan hidup kita, implementasinya, konsekuensinya, komitmennya, ya kita nggak boleh kendor. Harus Nggak beriringan tahu ya semua kita ya, nanti sampai seimbang. akhirnya sampai Tuhan panggil kita mau seperti apa. Ya saya sih nggak mau nantain lebih jauh ya, cuma harapannya supaya kita bisa tenang, nyaman. Apalagi kemarin isunya kan mau rapture. Aduh, aku berharap kalau bisa Tuhan rapture juga aku sangat tenang sekali ya. Karena seperti itu kemarin ya minggu lalu ya. Ya itu kalau berkenan, makanya ini ternyata jadi rapture berarti belum berkenan juga kita semua. Makanya apalagi itu kan termasuk ajaran-ajaran yang orang sepertinya gitu kan mendahului gitu ya. Meskipun katakanlah bisa dalam sejarah ada kemungkinan penanggalan ataupun story-story. Tapi menurut saya sekali lagi tidak ada yang tahu dan semuanya serahkan kepada Tuhan, dan iman kita sepenuhnya kepada Tuhan ya berserah penuh, bukan berarti kita pasrah atau tidak melakukan apapun gitu. Betul. Terus mungkin loncat ke era yang dulu lagi nih Coach Chandra. Coach Chandra sebenarnya kan pasti mengalami, kalau sampai sekarang tuh sampai sebelum pensiun itu udah berapa pertandingan yang kelasnya internasional gitu. Tepatnya aku lupa Seingatnya ratusan ya mungkin. Pokoknya durasiku aku main di Platnas tuh 13 tahun, di klub itu kurang lebih 5 tahunan. Jadi ya maksimal di bulu tangkis selama aktif ya sama di Jepang 5 tahun. Jadi ya hampir dikurang 25 tahun lah ya. Mungkin kalau panjang ya ininya, cuma selama tapi kalau Golden Age mungkin hanya 10 tahun, 13 tahun lah ya. Nah, selama pertandingan internasional itu Coach Chandra, aku mau tanya, hampir semua lah, nasional internasional. Itu pernah nggak Coach Chandra merasakan titik-titik terendah sampai ya ampun Tuhan, ini nggak bisa kalau nggak kamu? Ya termasuk yang paling terasa. Aku mau nanya yang paling aku sih Tuhan bilang ini kamu enggak ya. Cuma kalau aku menyaksikan dulu yang paling utama itu waktu aku sebelumnya dulu deh. Untuk masuk ke Platnas itu kan, jadi Tuhan tuh nggak serta-merta aku mau pakai kamu atau gitu nggak ya sebelumnya. Jadi yang Tuhan ajarkan atau proses perjalanan hidup saya tuh pada saya pertama malah Tuhan seolah-olah betul-betul menguji saya ketika waktu yang saya ingat di dalam buku juga ada ya. Jadi saya waktu itu mau berangkat ke Jurnas di Ujung Pandang ya. Itu aku udah sampai airport di Halim Perdana Kusuma itu. Jadi memang waktu itu aku semifinal, tapi DKI itu ada jatah 2 atau 3. Jadi ketika aku disuruh ke airport, aku suruh berangkat. Ya ini singkat cerita ya. Singkat cerita di sana, Chan, mohon maaf nggak bisa karena jatahnya hanya 2. Terus udah gitu, saya terpaksa ya suruh pulang. Lah aku benar waktu itu udah pulang, mau keluar dari parkir airport loh. Waktu itu sama Mas Jojon pulang. Dan atau serta merta juga ditelepon sama almarhum Bumin, itu ya namanya mencoba. Jadi maksud saya kalau ke Jurnas itu kan satu pasang dari klub ya. Tapi karena kebetulan dari DKI, Chan yang penting kamu berangkat dulu, nanti sampai sana kita lihat siapa tahu ada partnernya yang cocok kita partnerin. Bener di sana. Jadi karena saya dari Pelita Jaya waktu itu dan karena jatah, jadi sama Jaya Raya satu lagi itu pasangin. Jadi bukan partner asli saya. Tapi gilanya apa yang luar biasa? Tuhan bukan sekali lagi ya. Iya ini buat saya sih mujizat ya, karena saya baru dipasangkan, belum kenal, belum pernah latihan bareng, atau belum pernah latihan bareng di situ. Saya waktu itu sama Namri Suroto ya, dan langsung juara di Ujung Pandang. Dan itu yang jalan saya menuju masuk ke Platnas. Meskipun setelah itu 6 bulan saya juga ditolak atau belum masuk Platnas lagi karena tertunda lagi. Jadi memang prosesnya begitu tuh. Tapi istilahnya dengan singkat cerita ya. Ada sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya yang membuat saya itu gigih. Tahan uji, atau mungkin itu tuh
apa ya yang Tuhan ingin ketahui. Makanya pertandingan jangan gampang nyerah atau begitu. Ya. Ya. Meskipun itu sepertinya mustahil gitu. Jadi ketika kita tahan, kita ikuti apa yang mungkin sementara, kalau saya bilang ikutin aja apa yang kamu bisa lakukan dan penuh dengan kesungguhan dan semuanya untuk Tuhan. Iya. Ya. Dan semua artinya Tuhan bisa melihat. Saya cuma melihat gitu. Tuhan hanya lihat mungkin ya apa ya hati saya dan juga keinginan niat saya gitu ya. Orang bilang ya punya niat baik sehingga orang kasihan sama saya, mungkin support saya gitu, mungkin kira-kira dia termasuk Tuhan. Orang aja bisa kasihan apalagi Tuhan, kira-kira gitu ya. Sebenarnya kayak halo Kasih yang sofa hidupan saya selama ini, aduh. Jadi kayak Coach Chandra di Pelita Jaya ya. Kalau Coach Chandra lihat di firman Tuhan juga itu kan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Ya, itu Nah. kedua atau selanjutnya betul. Nah, Yang firman-Mu menerangi pelita Ya. bagi kaki, pelita itu kan kecil ya kok. Terus cuman bagi kakiku. Berarti kan Coach Chandra cuman lihat kalau dikasih pelita di kaki, cuman lihat berapa meter sih kok jalannya Tuhan kira. Nggak mungkin lihat Ya. sampai 5 kilo, 10 kilo atau Yes. jauh. Nah, pasti. Mungkin cuman selangkah ke depan doang yang dilihat. Tapi begitu ada pelita Ya, itu menariknya gitu ya. selangkah. Jadi kayak Benar. langkah Selama demi kita di langkah, dunia begitu. langkah demi langkah Yes. dituntun menuju ke situ. Jadi kayak ya ampun kok rencana Tuhan itu loh. Iya. Jadi makanya ketika kita itu, kenapa itu menarik nih? Keadilan Tuhan juga. Bagaimana melihat kita, usaha kita gitu. Itu jelas. Jadi kita yang jelas kalau mau jadi berkat nggak bisa. Istilahnya mau datang dengan sendirinya nggak bisa. Iya. Itu kan Tuhan bilang keadilan Tuhan atau hukum alam ya, itu kan Iya. jelas. Hukum alam. Nah, jadi boleh dibilang orang yang bekerja ya artinya akan mendapatkan kan gitu. Termasuk nah itu. Jadi ya lama kelamaan karena saya tahu dan ini bisa jadi menurut saya termasuk tujuan atau kemauan keras saya untuk bisa Tuhan pakai gitu. Karena ya saya juga bandel juga kalau rasanya hidup Tuhan aku nggak berguna apa-apa ya buat apa kan gitu. Itu dasar kan Iya. manusia. Saya kira dasar orang manusia yang benar harusnya begitu tuh. Jadi selalu nggak puas makanya. Kalau Tuhan nggak pakai kayak sekarang nggak tahu aku mau ikutin gimana ya. Ya pelan-pelan. Jadi kalau dibilang khawatir ya iya, tapi jangan berlebihan supaya kekhawatiran kita semua Tuhan yang sediakan. Selain sudah pasti kalau bilang sekarang ya. Dan juga nggak heran atau Tuhan nggak sulit gitu ya. Sekali lagi untuk menguji ya bagaimana kita juga terus berproses mempercayai dia dengan sepenuhnya. Betul banget. Gitu ya. Aku lihat ya perjalanannya Coach Chandra ini memang ya step by step, tapi ternyata sudah sampai sebesar Pelan tapi ini. pasti. Ya. Jadi per 25 tahun gini loh. Nah, mungkin per 20 ini kan bertepatan nih Coach Chandra. Tahun 2000 Coach Chandra menang emas waktu itu. Waktu ulang tahun juga. Terus sekarang ulang tahun dikasih dipasin lah. ya dipasin walau dipasin pun kalau Tuhan nggak berkehendak nggak bisa kok. Iya. Nggak bisa kok. Tapi gini loh. kayak kalau dipasin pun kalau Tuhan bilang jangan dulu. Nah. itu Ya kalau itu aku rancang lah kalau itu ngomong juga cuman tetap penyertaan Iya. Tuhan kok nggak bisa. Yang jelas itu sekali lagi termasuk bangun hall itu berkat, kalau saya bilang mujizat Tuhan atau berkat kemurahan dan penyertaan Tuhan itu sudah pasti gitu ya. Jadi aku ganti 6 kontraktor. Jadi kalau bukan aku udah bilang kalau mau ngobrol ini udah lama soalnya takutnya capek yang denger. Iya. Tapi kalau dibilang itu perjalanan yang luar biasa setelah aku main badminton, ya membangun hall itu. Tapi flashback ke belakang lagi apa yang luar biasanya ini. Mungkin saya kan nggak berlebihan juga. Iya. Jadi yang menarik itu juga kalau Tuhan pakai rata-rata momen-momennya itu nggak tahu ya. Sekarang ini aku sangat peka dan yakin banget gitu ya. Jalan Tuhan, penyertaan Tuhan itu bukan hanya tepat waktu gitu. Itu ya itu. Kadang-kadang kita memang ngatur ya kayak seperti ini kan saya mau ngapasin launching buku mungkin 50 tahun kebetulan pas karena kayak lagi ya aku setelah Olympic Champion itu waktu itu udah berpikir mau bikin tapi saya pikir nggak mau lah buat apa yang penting Tuhan
dimuliakan atau Tadinya belum nggak mau. perlu dan nggak merasa pengen. Tapi karena ya perjalanan ini sekali lagi. Dan yang menarik itu selama momen-momen tertentu itu apa ya? Ya banyak-banyak hal yang negatif menjadi positif. Terus momen-momen tertentu yang kira-kira tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Ya banyak hal yang menurut saya di luar dugaan atau jalan-jalan Tuhan yang menurut saya sendiri atau saya ngerasakan udah buntu jalannya atau tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya, termasuk saya hanya bisa menyendiri ya berdoa terus mohon pimpinan Tuhan. Ya akhirnya ada aja ketemu orang, ada aja jalan Tuhan gitu yang apa? Yang mendukung gitu akhirnya Diarahkan tahu. ya, Iya. diarahkan ke situ. Ya jadi mungkin juga ketika di padang gurun ataupun di Taman Getsemani dulu ya, kalau kita meniru kan artinya gitu. Kita mengalami Iya, hal iya. itu ya. Kita lebih Tuhan biarkan apa kita berpeluh atau Tuhan biarkan kita Kering rohani. rohani Terus meneliti, apa? gitu ya sengsara katakanlah tidak seperti Tuhan Yesus kan boleh bilang tidak sampai disalib gitu. Tapi aku bilang dari awal karena pengertianku setelah mau main badminton itu setelah dari sakit, berarti yang terutama menjadi kunci apa? Kita harus siap sedia menyangkal diri dan pikul salib seberat apapun apa yang Tuhan titipkan atau yang Tuhan ya ajarkan atau yang Tuhan berikan dalam hidup kita masing-masing. Dan kita nggak cuma ini kan background saya kan ya di bulu tangkis gitu ya, ke bidang saya di sini. Tapi saya yakin dimanapun di bidang apapun pasti orang yang selalu bergumul atau mencintai Tuhan dan mencari Tuhan sungguh-sungguh pasti penyertaan Tuhan dan karya-karya Tuhan dalam hidup ya, termasuk saya bilang ini semua dari berkat penyertaan dan kebesaran Tuhan gitu dari sebetulnya sih. Kalau Coach Chandra, waktu pertandingan-pertandingan yang selama karir badminton, ya mungkin sampai sekarang juga ya bisa. Itu ada nggak titik terendah Coach Chandra? Titik terendahnya ya selain tadi awal aku bilang Yang setelah mungkin setelah sakit itu ada nggak? sakit. Ya aku latihan di pelatnas pun kan pernah merasain kalau kram. Ya aku prinsipnya kalau latihan harus seperti pertandingan kan. Jadi aku all out banget. Dimana dulu aku paling gak suka lari, aku sempat jadi paling cepat gitu ya. Karena agility ku kan juga termasuknya yang paling sederhana ya. Dan aku juga punya buktinya nih. Keluargaku tuh paling kaku banget loh. Jadi hampir semua keluargaku tuh gak bisa jongkok loh. Tapi berkat hikmat bagaimana caranya aku harus rajin Nggak bisa jongkok. Gak bisa loh. Sekarang aku gak bisa lagi. Karena dari biasalah kita menjadi bisa. Iya. Makanya ketika itu aku berpikir bagaimana aku harus luas, lentur, fleksibel. Termasuk kalau otot yang bagus dan kuat itu kan memang harus fleksibel. Terus gila, aku nggak cuma badmintonnya sebetulnya belajar yang lain-lain juga. Jadi di situ ya banyak hal. Bagaimana aku pokoknya harus tidak boleh gampang cedera. Ya termasuk itu. Jadi kalau sekarang benar-benar aku nggak bisa lagi tuh. Jadi kalau kemarin aku gendong anakku yang kecil si Bintan waktu main ke Bali waktu masih aktif, aku naik turun tiap hari tuh squat bisa. Oh sekarang enggak sekarang. Gocap ya. Tapi ya jadi semua itu betul-betul karena terlatih gitu ya. Jadi menjadi luar biasa lah gitu intinya ya. Jadi kalau dari pengalaman spiritual Coach Chandra kan pasti banyak juga. Ini aku mau ngobrol dari istri juga, dia kan sudah memberikan pertanyaan kok. Bersyukur sekali ya sama istri didukung sama didoain atau Amin. Ini pelayanan untuk Tuhan ya, jadi keren lah. Aku juga sangat merindukan dan senang sekali sebetulnya. Sama-sama di bidang apapun ya kita sekarang di ini. bidang apapun. Coach Chandra pun dengan begitu. keluarga juga pelayanan. Itulah saya di mana? Bulu tangkis. Ini pelayanan saya di situ. Panggilan kita beda-beda. Iya, jadi so far saya bilang juga di bulu tangkis itu sebagai amanah dan ibadah saya. Iya. Puji Tuhan. Di tahun 98 itu kan Coach Chandra sempat itu krisis moneter. Iya. Mei 98 tepat. Aku berangkat sama Pak Presiden Soeharto, bukan sama Presiden Habibie. Itu tragis banget. Iya. Dan ceritanya kan. Jadi ceritanya awalnya gimana tuh? Kok berangkat? Ya pokoknya waktu berangkat belum kerusuhan. Jadi kita udah berangkat ke Hong Kong. Thomas Cup 98 itu. Jadi ya pulang atau selama di sana itu rusuh. Wow. Ya, jadi ketahan pulang. Ya pokoknya sampai pulang pun di sini kita sampai di Arak itu kan di lapangan di jalan selain yang kebakar atau jalanan sepi banget. Orang juga di Arak kayak ngapain gitu, orang pada ketakutan nih. Ya jadi sorenya waktu itu begitu.
Ya itu luar biasa lah 98. Itu kayak penyertaan Tuhan juga itu. Ya kebetulan juga kita bisa juara. Ini lagi-lagi ya. Padahal penyertaan kebaikan dan kasih sayang Tuhan sama kita tuh selalu ya, tetap ya, tidak mungkin hilang. Tapi ini yang dikhawatirkan memang Tuhan murka itu. Ya saya sih merasa begitu ya. Jangan sampai kesempatan-kesempatan ini yang seringkali Tuhan berikan lepas gitu, ataupun tidak kita gunakan sebaik mungkin, termasuk kita juga saling berbagi atau melayani sesama dengan memberi berkat tuh artinya bukan hanya yang kelihatan ya, sekali lagi ya. Jadi mendukung dalam pelayanan Tuhan supaya banyak orang percaya dan diselamatkan itu yang paling penting kan. Jadi ya pengalaman yang menggetarkan itu ketika aku main di depan, ya dulu kan aku di Cengkareng di Semanan tuh memang di depan udah dibakar-bakarin semua. Wah, serem banget. Sampai dulu beli senjata, beli apa yang membuat beracun itu, semprot atau apa, banyak beredar gitu kan sampai disiapin. Tapi ya ada beberapa waktu itu dari TNI sama polisi itu ya, yang kebetulan kan almarhum bagus, terus ya mereka di TNI gitu ya, ikut menjaga. Jadi di tempat saya dan juga waktu itu masih pacar saya di Bojong itu juga semua rata-rata udah anarkis dan brutal lah waktu itu kan, memang perusahaan massal ya. Iya. Dan ketika itu kita main di Hongkong waktu itu, Thomas Cup. Itu perasaannya gimana itu? Nah, itu juga perasaan yang sekarang ini atau belum pernah saya rasakan ya. Iya. Jadi kayak ulu hati saya tuh naik turun gitu tuh, selama ini belum pernah. Jadi kayak nelen ludah atau bukan, tapi naik turun itu kayak Gak enak. kalau sekarang sih aku belum pernah ngerasain lagi ya, kecuali senangnya atau katakan lagi itu mungkin hal-hal yang paling menakutkan dan mengkhawatirkan. Gimana kondisinya sekarang, Bang? Kira-kira begitu, kacau lah waktu itu mah. Parah yang itu doanya Coach Chandra waktu itu gimana sih? Yang penting aku bisa menyelesaikan tugas visi misiku sebagai atlet nasional, dan kedua aku namanya sebagai orang bilang patriot olahraga nih ceritanya, ya kan? Yang gila juga ya, makanya negara bangsa Indonesia kita menjadi bagian. Makanya aku bilang tunjukin nasionalisme kita tanpa yang tadi saya bilang. Saya memang dilahirkan sipit begini ya. Jangan salahin saya, jangan benci saya. Tapi saya udah buktiin deh, sampai saya bangun hall segala macam, artinya apa? Saya nggak mau cari apa, bahkan saya udah memberikan semuanya, termasuk ya sambil menikmati gitu ya, sambil mensyukuri. Tapi udah gila-gilaan, ya sama-sama lah, yang lain juga begitu. Jadi apalagi pas waktu di Hong Kong itu kan rata-rata justru banyak yang minoritas itu, udah minority ya. Kita berdoa supaya ya satu tadi keamanan dicoba dibantu dijaga juga, dimonitor lah gitu kan. Tapi siapa tahu ya kita juga was-was terus. Terus ya selama kita main kita selalu aksesnya dibuka, telepon atau anytime bisa dimonitor terus ke rumah ke mantan pacar saya tadi ya kan. Terus papi mami kebetulan udah belum lama juga papi mami saya pindahin ke Jakarta waktu itu. Iya, jadi saya ya was-was pikiran di sana juga. Ya terutama sih sebetulnya, tapi makanya disitulah militansi atau profesionalisme ya seorang Chandra Wijaya ya, bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan kompeten. Memang pas waktu saya penentuan atau ya saya merasakan diangkat atau dijadikan seperti pahlawan ya waktu di 98 itu. Ternyata saya baru inget ya, lihat fotonya, lihat bawa bendera terus diangkat-angkat, digotong-gotongnya. Itu aku jadi pas penentu kemenangan waktu lawan Malaysia waktu juara Thomas Cup 98 sih. Ya, nah itu story-storynya. Kadang-kadang kita nggak ngerasa ya, tapi Tuhan pakai kita luar biasa di situ. Saat kita mau menjadi seperti apa yang penurut atau ya boleh dibilang ini manis banget kata-kata, tapi saya tidak bisa lebih atau memakai kata yang lain sesuai yang apa kita ingin berusaha berkenan atau seperti apa yang Tuhan ingini lah. Iya, harus itu. Dan tidak menyangka memang Tuhan sertai dan Tuhan mampukan itu. Iya. Wah, keren banget. Tuhan kuatkan ya. Puji Tuhan. Ya, bisa melewati momen itu sangat puji. Ya, menurut saya sih stres berat atau Mbak Mindan. Yes. Terus kan Coach Chandra kan momennya juga ini tadi mungkin off the record kita udah ngomong. Jadi kalau teman-teman kita sempat ngomong ketika menang di Sydney itu tahun 2000, Coach Chandra sebenarnya sudah diberitahu di spoiler. Tapi yang spoiler itu
Siapa? Kok mungkin diceritain. Aku sebetulnya menghindari ya, mau mengatakan ini ataupun karena ini boleh dibilang apa ya, sangat pribadi gitu. Iya. Tapi saya tentunya mengagungkan dan menuhankan Tuhan, mencintai dan mempercayai sungguh-sungguh. Ya tentunya saya baru yakin, percaya dan sangat bersyukur ketika suara itu suara Tuhan ternyata gitu. Karena beberapa momen-momen yang selama ini ataupun sampai ke Olimpik, bahkan Tuhan sertai dan juga Tuhan katakan membisikkan dalam telinga saya. Waktu itu saya ingat banget ya, karena mau berangkat, kita kan semua namanya Olimpik persiapannya kan 6 bulan atau 1 tahun sebelumnya, bahkan tes doping lah terus. Nah kebetulan waktu itu pas conference tuh aku inget banget. Jadi di depan Cipayung banyak wartawan kumpul. Saya gimana kan pasti ditanya. Tapi yang ada di mulut dan bibir saya mengucapkan saya akan melihat kemurahan dan kebesaran Tuhan di Sydney. Itu ya. Wow. Jadi ya artinya kan aku begitu mengasihimu. Jadi saya tentunya selalu ini ya. Saya sih beneran nggak mau geeran ya. Jadi saya selalu, karena saya orang bilang keras kepala ataupun saya keras dalam arti ingin menunjukkan bahwa apa yang saya lakukan itu menjadi tujuan hidup saya untuk karya kebesaran nama Tuhan. Ya inilah yang bisa saya gunakan dengan sebaik mungkin gitu. Tapi menurut saya kan berat gitu loh. Atau kan nggak mungkin, masa itu kan dibilang seperti Tuhan mengasihi umatnya ya, atau mengasihi anaknya ya. Tapi ini wah berlebihan sekali. Tapi boleh dibilang, nyatanya setelah saya juara ya pernyataan itu kan cukup lama gitu ya. Dan satu persatu tuh perjalanannya udah nggak inget lagi tuh. Cuma saya selalu apa iya itu. Cuma maksud saya ini luar biasa banget sih. Sampai akhirnya ternyata Tuhan bilang betul kan. Jadi Tuhan kan umurnya kita juga luar biasa Pak. Sampai nggak cuma di situ, saya banyak banget lama-lama. Anak perempuan saya juga kecelakaan waktu itu, juga pernah sampai masuk mobil gitu. Itu waktu saya suka belajar firman Tuhan waktu membaca Ayub itu benar-benar. Jadi kan cuma dilakukan apa dibaca atau diimani, tapi dihidupi. Saya seumur termasuk ya itu tadi. Gimana tuh menjanjikan atau Tuhan istilahnya? Kalau dibilang sih, saya nggak mau jumawa kan memang berat. Karena itu harus dipraktekin. Jadi antara niat baik kita, perjuangan kita, ya kita jangan berpikir untuk kalah aja. Selalu berpikir optimis dan segala sesuatunya pasti orang bilang akan Tuhan buat indah gitu, atau Tuhan bisa pasti memberi yang terbaik, tidak bisa tidak. Bahkan sekarang ya apa yang saya ragukan lagi dalam hidup saya ya sekarang hanya mendengar dan memohon pimpinan Tuhan aja untuk penyertaan Tuhan untuk hidup saya, untuk hidup kita selanjutnya kan. Jadi ceritanya waktu sebelum sebelum ke Olimpik itu begitu. Dan sampai sekarang juga hatinya menjadi ini ya, jangan menjadi buat saya juga sekali lagi nggak mau berlebihan untuk kesannya bisa mendengar suara Tuhan dan lain sebagainya itu. Nah, tapi itu nyata bahwa penyertaan Tuhan dan juga saya menyaksikan kebaikan yang luar biasa atas hidup saya selama ini ya, saat ini ya saya hanya manusia biasa yang hanya artinya sangat berterima kasih, bersyukur dan sangat bangga, sangat berterima kasih punya Tuhan Yesus yang hidup gitu ya. Yang pastinya ini akan menjadi pegangan kita juga, bukan hanya hidup. Sekali lagi saya tidak puas hanya hidup di dunia ini saja, makanya saya bilang saya memberi
arahan masukan ketika kita sudah dibayar atau ditebus oleh Tuhan, kita sebagai manusia berarti apa? Ya kita memang harus sangkal diri pikul salib di dunia untuk memuliakan Tuhan, untuk memberi kesaksian. Kita punya Allah yang hidup dan kita memang hidup untuk Tuhan dan akan kembali kepadaku. Betul. Kan gitu ya. Itu aja sih tujuan hidup saya. Harapannya mudah-mudahan kita semua bisa ya tentunya pulang ke real kehidupan sesungguhnya di kerajaan Tuhan yang abadi. Amin. Kalau saya bilang sesuai mentor saya Pak Eras juga di sini, langit baru bumi baru. Amin. Ya gini Coach Chandra, kayak tadi Coach Chandra cerita itu tentang, ya mungkin Coach Chandra ngomong seperti itu kan ada ketakutan untuk wah dikira sombong. Sebenarnya itu kan manusiawinya. Tapi sebenarnya tergantung lagi ke apa Coach Chandra? Ke intensi Coach Chandra mengucapkan itu. Kalau intensinya Coach Chandra, ini kuucapkan untuk memuliakan Tuhan. Ini kuucapkan bukan untuk aku. Gini. Kalau siapa namanya? Kalau Coach Chandra tahu, ya ini mungkin di luar Khabib UFC itu kan. Dia selalu gini. Tapi apa? Ini gestur toh, bukan ini bukan, tapi siapa? Ya itu pun kalau orang yang sadar dia itu bukan apa-apa, kita tuh bukan apa-apa, selain alatnya. Tapi artinya memang ini awalnya kita kan menyaksikan atau ragu ya. Berarti artinya setiap kita dipakai Tuhan. Betul. Yang dulu juga merasanya ya itu saya rendah diri, terus bahkan introvert ataupun rasanya nggak berguna gitu. Ya ternyata ya kalau dibilang Tuhan tinggikan mungkin banyak lah ya. Artinya Tuhan bisa pakai siapa saat ini sekali lagi. ditempatkan di posisi sekarang ini. Itu kalau cobaannya belum selesai saya bilang. Dalam perjuangan pertandingan hidup yang masih kita jalan. Selama kita hidup Coach Chandra. Kita hidup gak akan ada namanya berhenti. Kalau kita nyaman terus itu justru dipertanyakan. Nah itu kita sudah mati berarti. Makanya kemarin juga aku ya sekarang terus terang aku merasa nggak betah ya kadang ada. Ya bukan karena nggak puas lagi. Aku ngeliatin hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan semua yang sukses kan mau sosok tapi ya aku ada lihat sih hobinya banyak, semuanya suka. Aku juga kamu lihat kan aku bisa punya semuanya tuh. Aku heran. Tapi Tuhan amazing banget loh. Iya, dan bukan cuma itu. Ya pokoknya aku bisa malu dalam hati yang dulunya juga aku pengen memberi segenap hidup kita. Aku siap mau jadi apa aja gitu. Ini termasuk mau punya apalagi dulu image-nya apa? Kenapa aku agak gak suka di sekolah? Orang pintar sombong, orang kaya sombong. Jadi aku terus terang bukan nanya apa ya, menghindari supaya menjadi hamba Tuhan. Yang paling utama apa? Orang yang kaya susah masuk kerajaan surga. Ketika semua jual harta milikmu untuk kerajaan Tuhan, berarti kita memang harus mau memberikan sepenuhnya untuk Tuhan. Iya betul. Nah ketika lihat kayak gitu juga, aku mohon maaf sekali karena lihat ternyata aku hobiku banyak, tanaman, ikan, burung, ayam, anjingnya banyak. Tapi lihat, memang aku terutama aku suka juga dan lihat belajar mentor dari Pak Ciputra. Apalagi beliau, aku mirip banget tuh sama Pak Ciputra tuh. Lukisan suka, apa suka. Dia mungkin karena mungkin Tuhan kasihan juga supaya nggak boring itu dunia ini lah kali itu. Ya itu bonus. Itu bonus ya Tuhan. Kasih karunia Tuhan untuk bisa menikmati ciptaannya mungkin ya gitu. Menikmati itu ya kok. Menikmati itu juga karunia dari Tuhan kok. Ada orang yang bisa mungkin punya kelimpahan semua, tapi tidak bisa menikmati itu semua. Bisa menikmati itu justru karunia. Aku dulu di Cipayung ya, di got kadang lagi banjir. Bukan karena sekarang nggak punya bisa beli ikan arwana yang bagus atau apa, kanjian apalah kan. Dulu suka sampai ikutin mortasin ikan jalan-jalan karena aku nggak suka mancing apaan minggu lama gitu. Jadi nongkel ikan nyari itu suka lah. Bukan berarti beda aja sih. Ya ketika di flashback itu berarti kan punya duit banget, sekarang punya lagi. Ini mah bisa gitu ya. Dulu dikasih. Kayak di flashback dulu kan kayak ya ampun Tuhan, kamu tempatkan aku lihat posisinya suka banget gitu ya. Apalagi sekarang kan di posisi ini, ya puji Tuhan banget. Tapi kan kita juga Coach Chandra kan bilang di buku juga, kalau semua ini diminta Tuhan bakal diberikan karena apa? Ketidakmelekatan ini. Benar kan? Kalau ketidakmelekatan Tuhan saya berikan. kira paling penting. Benar kan?
Coach Chandra bilang Mungkin kalau sendiri. kita Tuhan pasti tahu lah tujuan niat kita apa sekali lagi. Betul. Intensinya apa? Yes, Sebenarnya kan sih. kalau ya dikasih Tuhan ya udah dinikmati karena Tuhan juga memberikan Kadang-kadang nggak karunia sengaja ya. menikmati. Kita tuh, ayo, aku mungkin dapat inspirasi dari hal sederhana. Iya. Gitu. Jadi ya itu tadi melalui mungkin hewan, tumbuhan gitu. Kenapa? Ya? Aku waktu sakit gitu ya, aku malah apa aja aku merapin tanaman, aku nanam pohon dalam macam yang Papi bilang itu ya. Atau aku cuma kepikir interaksi dengan alam itu Tuhan rasanya aku lebih dekat dengan apa ya? Dengan Dan Tuhan sambil, juga. gitu loh. Iya. Kayak meditasi gitu. Ya jadi ya aku juga dalam hati itu ya, dalam hadirat Tuhan nanti setiap saat, entah itu di mobil, entah termasuk boleh dibilang di toilet atau di mana pun itu memang ada Tuhan, bukan berarti hilang ataupun nggak ada. Iya. Jadi dimanapun, termasuk artinya kita dapat inspirasi harus bisa apa, mau ngapain, berbuat apa, ya terbaik. Barangkali juga ya bisa salah, tapi itu sendiri mencari hikmat Tuhan dan betul-betul bijaksana, artinya memilih mengambil keputusan yang tepat ya. So far, so good gitu ya, artinya cari yang terbaik lah. Itu sebagai inspirasi yang kuat sih buat kita sih. Aduh, keren. Ya. Termasuk apapun lah, apapun. Kayak kemarin aku ambil contoh ya. Baru beberapa hari yang lalu kemarin, aku sengaja iseng aku bete ya gitu. Itu sering banget. Aku bukan cuma nongkrong di manapun gitu ya. Aku bilang kalau nongkrong di manapun, maksudnya termasuk kayak ada komunitas gitu ya. Kadang-kadang mereka tuh lupa gitu, sara gitu ya. Oh iya. Terus sukanya gitu, jadi berbaur. Kayak nggak bilang lu Cina lu atau backgroundnya apa gitu ya. Makanya baiknya begitu. Jadi ya kerukunan, keindahannya, perbedaan itu bagusnya di situ. Makanya suka gaul. Aku kebanyakan ya suka batu atau tumbuhan gitu. Rata-rata malah temanku tuh umurnya 60, 70-an gitu. Makanya Senior. itu malah dapat pengalaman banyak dan bagus itu. Iya. Jadi kemarin maksudnya aku ngobrol datang yang kebetulan tahu nggak? Jadi urungku kan kemarin sempat mati lah gitu ya. Kemarin setidaknya tuh apa? Saya hanya berpikir tuh ada burung di situ, kamu main terus ngobrol-ngobrol. Ternyata tuh nggak, ini orang butuh duit, Chan, kamu mau nggak gantiin dari umnya buat kamu beli segini, kamu kalau mau gantiin. Jadi burungnya aku bawa kemarin, ampun. Jadi maksudnya pelan-pelan lah kita. Aku mampu kan karena memang aku juga bukan berarti mau royal mau beli apa-apa. Aku cuma minimal sederhana itu. Iya. Kadang-kadang gitu doang sih. Ya itu sebenarnya kan kayak apa ya? Ya sebenarnya Tuhan kan tetap setiap kita ngapain aja sebenarnya kalau kita melibatkan Tuhan, ya itu pasti dituntun. Kadang-kala kan ya minta sesuatu yang kita seneng juga. Hobi kadang itu. Tuhan tahu. Artinya kita kadang-kadang belum ngucapinnya Tuhan. Ya Itu luar biasa. banyak hal. Makanya setiap anak pun sekarang nurut sama orang tua, ya kan? Mungkin orang tua tahu lah apa yang terbaik buat anaknya. Kan? Iya, Itu ilustrasinya sebetulnya gampang. Kalau yang punya anak, kita bisa merasakan hati bapak seperti ya. Wah, ilustrasi anak bapak itu ya. Aduh, Jangan jadi anak yang hilang dulu maksudnya. Domba yang hilang. Anak yang hilang nih, anak yang pergi itu. Jadi 2001 tuh kan setelah Coach Chandra menang di Sydney itu, Olimpiade Sydney itu, terus ada keputusan besar yang memutuskan untuk menikah di puncak-puncak karirnya. Itu gimana Coach Chandra? Iya, itu singkatnya aku kan udah mengenal Lina atau istriku yang sekarang, boleh dibilang dari pertama kali ke Jakarta ya. Kalau dibilang saya introvert ataupun memang minderan atau pemalu, memang boleh dibilang saya kenal dia itu ya mungkin lebih kurang 13 tahun. 13 Dan tahun. kita jadian atau dulu kan belum ada ini ya. Jadi 11 tahun tuh surat-suratan lah. Wow. Ya. Jadi setelah saya pikir karena saya hidup dengan tujuan atau punya target tertentu dan kebetulan karena itu ya hatinya Tuhan memang izinkan saya sudah bisa mencapai semuanya itu, apalagi juara Olimpik kan nggak gampang lah ya. Gantian mungkin kan gitu. Dan juga pikir saya harus masuk ke fase selanjutnya untuk bisa mungkin memberi balik atau setelah ini apa yang dapat saya lakukan lagi, mungkin masih konteksnya bulu tangkis ya. Tapi saya harus bertanggung jawab. Saya memang sudah setia dan ingin menunaikan panggilan saya, diberkati atau menepati janji suci saya. Saya bilang ya sama Lina yang sudah 11 tahun, apalagi
ketika saya sebelum berangkat, saya juga bersyukur ya karena Lina juga selalu doain. Terus juga yang membuat saya terharu itu dia nyelipin surat tuh waktu saya berangkat ke Sydney. Jadi ya dia doain saya juara, kalau juara kita jadi merit ya gitu. Wow. Ya sayang banget sama aku sih. Nah, terus memang aku juga harus sebaliknya gitu. Meskipun setelah itu ya papi masih berpikir karena saya baru juara Olimpik kan, jadi tidak mudah atau memperpanjang lagi itu jangan merit dulu. Tapi setelah itu ya saya sebagai laki-laki atau pilihannya memang setelah itu saya bertahap pelan-pelan. Tentunya prosesnya harus diminta dulu katanya karena kultur kita kan harus lamaran dulu. Jadi saya lama 3 bulan, berarti September, Oktober, November kalau nggak salah waktu itu ya lamaran. Terus setelah itu saya juga pikir kayak lagi buat saya di bulu tangkis sudah clear atau mencapai prestasi tertinggi semuanya lah boleh dibilang. Jadi mungkin saya juga jadi atlet profesional pertama tuh yang di Cipayung atau masih aktif tapi saya sudah merit atau sudah memutuskan keluar karena saya pikir sudah cukup. Dan saya memang konsekuensi seperti itu. Jadi saya tetap mau merit. Saya diam-diam melakukan persiapan sama Lina gitu ya. Untuk orang tua ketahui lebih dulu. Tapi saya pelan-pelan sekaligus ngomong, saya udah pilih tanggal waktunya segala macam ya. Mohon izin orang tua. Ya jadi 20 Januari 2001 itu kan ya September, Oktober, November, Desember. Jadi persiapannya nggak sampai 5 bulan lah. Jadi Cukup bukannya cepet, kebelet sih. Tapi ya memang Tapi memang udah waktunya belasan tahun sekaligus yang sekali lagi menepati janji atau konsekuensi tanggung jawab saya gitu, komitmen saya sama Lina dan keluarganya. Tentunya kan sudah sekian lama ya. Mungkin kalau sekarang jarang lah. Saya juga pengen yang menunjukkan kasih setia itu mungkin perjalanannya gak mudah tentunya. Tapi ketika itu atau sampai saat ini saya sangat mengasihi Lina juga, keluarganya dan semua apa yang direncanakan atau yang menjadi pilihan dan kayak lagi konsekuensinya gitu. Jadi ya tanggal itu kita pilih sebagai hari pernikahan kita di Horizon Ancol waktu itu. memorable Itu bersama Pak Ciputra juga waktu itu luar biasa. Karena momennya kan pas ya, saya juga gak mau kehilangan momen itu. Dan memang sekali lagi doa Lina ketika saya jadi juara dan memang jadi kenyataan betul. Selain itu ya ini memang saya kira berkat Tuhan juga. Saya bertanya tentunya ya lagi Tuhan izinkan dan sampai sekarang akhirnya sampai sukses. Dan memang setelah itu ya 2002 berikutnya saya juga by the way saya ikutin papi saya juga tuh. Papi saya meritnya 26-27 katanya. Oh jadi saya udah pas lah aku bilang. Jadi ya udah aku agak sedikit ngotot dan akhirnya dibolehkan kan gitu. Jadi ya pas itu sehingga maksud saya anak saya enak ya papi belum tua anaknya udah gede-gede aku bilang gitu. Jadi ya sekarang pun aku juga bersyukur 2002, 2003 Wintan sama Tania udah muncul gitu. Akhirnya sekarang ya udah kayak temen atau ada sendiri lah gitu, gede-gede bukan kayak anak lagi gitu istilahnya. Ya kira-kira gitu sangat-sangat bersyukur. Ya waktu Tuhan lah ya. Waktu Tuhan. Walaupun mungkin manusia nggak melihat itu waktunya. Cuman kalau Tuhan itu apapun lah, meskipun dia diberkahi, ya entah itu merit tidak merit, punya anak atau tidak, ataupun sekali lagi mesin kaya semuanya untuk Tuhan. Dan yang tadi mungkin dalam buku saya atau saya belajar itu yang indah sebetulnya. Kalau diberkati apa artinya kaya, terhormat, nggak mesti itu juga. Jadi menjadi kepala atau ekor semua untuk Tuhan. Iya. Itu luar biasa itu. Iya. Coach Andre sendiri kan juga selama latihan di klub, terus tahap-tahapnya sampai sekarang juga kan pasti ada support systemnya dari keluarga juga, pembimbing rohani juga. Nah itu yang mengarahkan Coach Andre sendiri untuk ke arah rohani itu sebenarnya siapa dari dulu? Tadi jujur ya sebetulnya sih nggak berlebihan juga loh. Saya dilahirkan bukan sebagai orang Kristen. Latar belakang saya mungkin orang tua juga ya Konghucu gitu. Banyak juga dari teman-teman saudara-saudara juga belum banyak yang menjadi Kristen percaya Tuhan gitu lah. Artinya Tuhan Yesus.
ya saya banyak belajar ya karena apalagi sekarang sangat mudah ya dari YouTube gitu ya, selain dari Alkitab gitu ya. Juga ya saya merasa itu yang paling penting tadi yang saya bilang, carilah Tuhan maka kamu akan hidup tuh artinya saya pengen hidup gitu loh, nggak pengen mati. Ya. Jadi ya saya harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, harus serius, minta petunjuknya, dan apa-apa ya ada dalam firman Tuhan sendiri, sehingga apa yang kita lakukan artinya support system saya menurut saya sih sangat sedikit ya, apalagi saya sangat pendiam gitu. Jadi saya sangat bergumul yang mungkin membuat, nah ini mungkin yang baik ya, artinya kekuatan itu ada dari dalam diri kita sendiri, memotivasi dari luar, atau termasuk olahragawan kita mentalitas tuh katakanlah dimotivasi bagus, tapi jangan lupa semua itu dari dalam diri kita dulu sendiri. Karena iman kepercayaan juga kan seperti itu kan, bukan berarti kita ikut-ikutan atau mungkin saya melihat siapa ya terinspirasi atau mentor-mentor saya tadi saya bilang yang luar biasa mengikuti Kristus dengan taat setia sekaligus kita lihat dari buah-buahnya kita ikuti bagaimana nasihat caranya termasuk ya dulu saya tuh banyak pengalaman rohani itu yang artinya apa saya sama Romo Hadi Joyo, Romo Hadi Suryono, sekarang Romo Susilo Wijoyo, banyak saudara-saudara saya Romo yang sering kali itu khususnya Romo Hadi Wijoyo ya. Aku tuh ikatan batin sama beliau tuh sering banget loh. Selain sama-sama dulu suka binatang gitu. Hobinya sama. Aku naik motoran berdua, terus bukan cuma itu. Kadang-kadang yang nggak nyangka ikatan batin itu ya. Aku pernah sekali bohongin mau bikin surprise istriku di rumah. Lucunya apa? Aku bilang kan si Lina suruh keluar kan aku bilang terus jangan bilang aku mau pulang gitu ya. Jadi seketika itu si Lina kan kaget kan maksudnya aku keluar. Tapi yang nggak nyangka juga Romo itu datang juga pada waktu yang tepat aku pulang di rumah. Ya, jadi nggak janjian. Sabar. Jadi waduh itu berapa kali peristiwa pagi itu sering. Nah, itu yang mungkin sederhana gitu. Tapi yang di luar dugaan itu berapa kali Romo itu begitu dan sampai aku merit ya tadi itu sampai Uskup Julius Darmo Atmojo ketika itu hadir gitu. Jadi aku diberkati 3 Romo sama 1 uskup. Ya jadi teman-teman yang sekarang pun dan yang menarik juga saya nggak berhenti belajar sampai di situ karena teman-teman saya begitu, saudara-saudara saya juga begitu banyak, bukan hanya pastor gitu, pendeta, juga teman-teman saudara termasuk kamu pembelajaran atau saya belajar dari kamu juga semua, istrimu dan keluargamu dan teman-teman semua di sini yang sama-sama kita belajar karena bisa melengkapi, menguatkan dan terus berjalan seiring satu spirit untuk bisa menjadi kesaksian ya yang terutama lagi sih kita bisa saling mendukung gitu ya dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan dari memberi buah gitu yang paling penting kan gitu. Itu saya kira bagus juga kan, bagus banget lah. Memang itu tujuan kita dari situ. Ya berarti kalau terus tadi apa lagi ya? Dari Coach Chandra ngomong itu kan berarti setiap orang jadi support system, setiap orang setiap masa jadi support system dalam membentuk Coach Chandra yang sekarang ini. Setiap masa ada orangnya, dari setiap orang ada masanya juga. Ya, karena kita juga, ya kalau dekat sama teman juga kan, nggak mesti kita bakal dekat sama ini terus sampai kapanpun. Karena yang kemelekatan tuh nggak cuma harta ternyata, nggak cuma harta, nggak cuma tahta, nggak cuma apa, ternyata relasi dengan teman pun itu kita nggak boleh melekat sama Tuhan. Karena kalau kita paksakan melekat itu juga sebenarnya ada sesuatunya yang nggak enak. Aku juga merasa kayak yang pasti gitu Tuhan pakai setiap kita atau siapapun juga yang saya sebut itu malaikat-malaikat Tuhan tuh ada di sekeliling kita melalui siapapun yang bisa mendukung atau memberikan sesuatu nasihat kayak atau bentuknya bisa termasuk material kayak atau secara psikologis kayak atau apapun itu bentuknya yang menguatkan, yang mendukung dan bisa membantu. Yang tidak kita duga gitu. Ya, Coach Chandra ada pesan-pesan nggak mungkin buat teman-teman di sini yang anak-anak muda
ya nggak mesti kalau mau jadi atlet badminton, tapi untuk lebih menemukan panggilan terhadap Tuhan tuh. Karena kalau kita ngomong kalau buat tips-tips yang ini yo biar badmintonnya jago, enggak. Cuman aku mau Coach Andra pesan ke Coach Andra untuk bagaimana biar teman-teman di sini bisa menemukan panggilannya, bisa menjalin kedekatannya dengan Tuhan seperti Coach Andra lakukan selama ini. Ada nggak tips atau Ya menurutku sih karena ya kembali lagi dari latar belakangku yang mungkin juga tidak terduga gitu menjadi seperti sekarang. Jadi setiap kita menurut aku sih terimalah apa adanya. Yang mungkin juga termasuk punya mimpi besar atau bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Ya melihat dunia sekitar bagaimana caranya yang terutama kita bisa menjadi berkat. Ya, jadi seperti tadi tuntunannya itu ya kita mesti tahu lah yang gampang bukan hanya mencari firman Tuhan. Di dunia aja pilihan itu saya bilang sebagai pertaruhan juga, ada yang baik ada yang tidak. Kalau firman Tuhan sudah jelas artinya saya termasuk orang yang mau memaksakan diri untuk bisa menjadi sempurna dalam arti supaya berkenan gitu atau layak gitu atau dimampukan gitu. Ketika kita memilih yang terbaik gitu, bukan berarti ya gampang. Ya nanti menunda. Sama sebetulnya saya suka juga gini. Yang mudahnya, paralelnya untuk menjadi juara dunia itu ikhtiarnya atau caranya mesti gimana sih? Jadi saya selalu nunjukin ke anak-anak tuh sama seperti kamu ingin mencapai menikmati prosesnya atau tujuannya semuanya untuk Tuhan gitu. Jadi jangan seolah-olah apa yang kamu dapatkan atau yang kamu kerjakan di dunia ini untuk dirimu sendiri gitu. Jadi kalau tanpa mengenal sangkal diri pikul salib tadi, kamu pasti akan gugur atau mungkin kamu akan nggak tahan gitu. Kan dan dalam pengertian yang cukup gitu artinya kamu akan siap gitu untuk bisa menyerahkan diri sepenuhnya dan menjadi seperti yang Tuhan inginkan sehingga kamu juga akan all out dan akan berusaha sungguh-sungguh untuk memperjuangkan ya apapun itu sebetulnya Tuhan sudah sediakan. Sekaligus kita harus pandai atau bisa memilih yang seperti tadi saya bilang memiliki hikmat supaya kita memang bisa all out di bidang kita, bisa berprestasi gitu ya, bisa memaksimalkan potensi hidup kita sehingga kita bisa menjadi berkat dan bisa memberi buah itu. Saya kira itu sih. Ya, thank you banget. Makasih banget loh Coach Andra udah sharing-sharing sama kita. Mungkin kepotong-kepotong cuman nggak apa-apa lah, nanti semoga bisa sharingnya bisa memberkati teman-teman di sini, bisa semakin memuliakan Tuhan juga. Ya teman-teman mungkin bisa dari sharing ini bisa lihat betapa hidup Coach Andra ini dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang sebegitunya. Jadi satu hal lagi, mungkin kita kalau saya bilang dulu tuh saya orang yang nekat lah gitu. Nekat. Jadi nekatnya dalam arti nekat untuk Tuhan ya. Supaya bisa menjadi berkat itu sendiri, supaya hidupnya bermanfaat. Artinya jangan begitu-begitu aja atau hanya jadi bisa punya inisiatif atau pinter. Saya ingat 1 Yohanes 5. Jadi ya kalau aku ketemu yang cocok tuh gitu. Selain kita memang lebih dari pemenang di dalam Kristus ya, gitu. Karena kita bukan hanya menang di dunianya, tapi Tuhan sudah mengalahkan segalanya, termasuk maut, supaya kita kembali bersatu dengan Tuhan di kerajaannya yang abadi. Gitu kan, itu satu hal yang mulia ataupun keinginan cita-cita kita sebagai anak-anak Tuhan kan gitu loh. Dan saya sangat terinspirasi juga paralel dengan 1 Yohanes 5 aku bilang. Aku bacainnya sekarang ya. Jadi setiap orang yang percaya itu tandanya apa? Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Gitu. Ini yang enggak berlebihan ya, tapi buat saya ini mungkin seperti ini ya, harus begitu ya gitu. Jadi lahir dari Allah dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Gitu loh. Ya. Dan lanjut lagi, siapa yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah gitu. Jadi niscaya ketika kita percaya, Tuhan tuntun dan Tuhan pimpin sehingga kita menjadi anak-anak Allah, menjadi pribadi yang luar biasa gitu. Saya kira itu sih. Iya.
inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi, ini kepotong lagi. Kepanjangan. Kepanjangan ya. Dan inilah yang terutama lagi, kemenangan kita yang sesungguhnya itu apa? Ya, percaya kepada Kristus, gitu loh. Ya, ini yang membawa kemenangan, artinya di dunia maupun dalam kekekalan. Oke, Kira itu sih. ya udah, thank you banget Coach Chandra buat sharingnya. Waduh, sorry banget kepotong-potong nih. Moga-moga nanti kita bisa, mungkin off the record ini aku sebenarnya lebih suka kalau kita juga ngobrol-ngobrol. Kalau di podcast kan terbatas ya. Mungkin kalau kita kapan-kapan, ya kalau Tuhan izinkan kita ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam karena Iya. Nanti aku tunggu juga kesaksiannya dan juga perjalanannya yang menarik untuk kesaksian kemurahan dan pemulihan Tuhan dari Rian dan Olive. ya. Thank you banget kok. Thank you. Semangat. God bless you.